Oke, pertanyaan pertama Muti mau jawab dari @fa_khofifa. Assalamualaikum Kak, sejak kapan belajar tilawah, tartil dan sebagainya? Boleh share sedikit pengalamannya. Oke, jadi awalnya itu Muti dimulai dari belajar murattal atau tartil. Kira-kira dari kelas 4 SD kira-kira umur 9 tahun. Nah, dan baru terjun ke dunia perintekian cabang murattal Al-Quran itu di kelas 5 SD, kira-kira umur 10 atau 11 tahunan gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua dari Anggi Giovanni. Halo Kak Muti, motivasi untuk jadi qori apa Kak? Karena yang lain sepantaran umurnya rata-rata mengejar karir dunia atau senang-senang. Bagi tipsnya Kak. Oke. Jadi awalnya Muti seneng ikut Buya ngajar. Kan alhamdulillah Buya Muti ini seorang qori dan sering mengajar ke berbagai daerah seperti itu. Dan Muti sering dibawa-bawa untuk ikut Buya ngajar. Nah, jadi dengan seperti itu, secara tidak langsung Muti sedikit demi sedikit memahami irama-irama lagu-lagu yang Buya ajarkan ke murid-muridnya. Nah, dari situlah awal mulanya dan kemudian menjadi motivasi bagi diri Muti sendiri. Kayak semakin kesana semakin asyik belajarnya, semakin kesana semakin asyik sampai sekarang ini. Jadi intinya sih untuk kalian jangan pernah lelah untuk belajar dan mengejar keberkahan dari Al-Quran. Karena Masya Allah Al-Quran ini semakin kita pelajari, kita semakin ngerasa asyiknya bersama Al-Quran itu sendiri. Oke, pertanyaan yang ketiga dari @cd97. Siapa yang paling berperan membuatmu bisa baca Quran? Nah, yang paling berperan tuh kedua orang tua ya, kolaborasi antara Umi dan Buya. Jadi dasar-dasarnya itu dari mulai alif-alif sampai khatam Al-Quran itu diajarinnya sama Umi. Terus setelah mampu membaca dan mahir, baru diajarkan oleh Buya tentang irama-irama lagu-lagu murattal, mujawad dan sebagainya seperti itu. Oke, pertanyaan keempat dari @mhasbi_asidqi. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Saya di sini ingin bertanya kepada Kak Muti, apakah ada impian untuk mengikuti kejuaraan qori atau qoriah internasional? Terima kasih. Oke. Setiap qoriah tentunya punya impian untuk bisa sampai ke ajang internasional. Nah, begitupun Muti. Jadi selain sebagai kompetisi, jadi ajang internasional itu bisa juga sebagai wadah untuk kita bisa mendapatkan pengalaman dan pelajaran serta pertemanan. Jadi kayak untuk nambahin pengalaman, menambah wawasan juga, sebagai motivasi juga untuk kita agar lebih semangat mempelajari dan memperdalam Al-Qurannya gitu. Tapi mungkin untuk sekarang Muti masih dalam proses belajar dan Muti rasa masih sangat jauh ya untuk bisa mencapai. Tapi mohon doanya dari teman-teman semua, semoga nantinya insya Allah perkenankan Muti. Oke, pertanyaan yang kelima dari @ahmadridhoarsyad. Bismillah, bagaimana trik dan tips supaya suara bisa capai nada-nada tinggi dan nafas bisa lebih panjang pada tilawah Kak? Dan latihan seperti apa yang harus ditempuh? Terima kasih. Oke, jadi menurut Muti supaya bisa itu kuncinya ya cuman latihan. Dan tentunya dibarengi dengan ikhtiarnya kita, kesungguhan kita dalam usaha-usaha kita. Terus kalau udah seperti itu, tawakkaltu 'ala Allah. Nah, jadi untuk latihannya sendiri, Muti dari dulu emang diajarin untuk kayak olahraga pagi, misalnya
Kalau hari-hari libur seperti itu diajakin jalan pagi, terus olahraga pernafasan. Nah, kemudian duduk dalam posisi mengaji, ambil satu surah yang bisa kita gunakan untuk latihan kita. Misalnya yang ringan-ringan aja ya, misalnya kayak Al-Fatihah. Misalnya hari ini kita bisa latihan Al-Fatihah dengan satu nafas dari ayat pertama sampai ayat keempat. Nah, kita harus punya target ke depannya untuk bisa capai yang lebih dari itu. Misalnya hari ini kita bisanya sampai ayat 4. Besoknya harus targetin sampai ayat 5. Besoknya lagi ayat 6 dan seterusnya. Nah, untuk capai suara tinggi itu seperti itu juga, tapi mungkin hubungannya ke nada. Jadi misalnya hari ini latihannya pakai nada di do. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus naikin lagi kalau masih sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih sanggup naikin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Naikin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai batas di mana kita ngerasa sudah nggak mampu lagi suaranya seperti itu. Dan tentunya tetap harus punya target untuk lebih lagi di hari-hari berikutnya. Seperti itu. Terus pertanyaan yang keenam dari @kois_2. Assalamualaikum Kak Mutiah. Waalaikumsalam. Gini Kak, nada dalam qori kan beda-beda ya. Nah, seumpamanya kita mengikuti salah satu nada tersebut, terus ada yang salah di hukum tajwidnya, itu boleh nggak sih Kak? Tentu aja nggak boleh ya. Karena yang paling penting bagi kita untuk membaca Al-Quran itu adalah ilmu tajwid yang paling dibutuhkan dalam membaca Al-Quran. Jadi irama dan lagu itu dia hanya mengikuti bacaan kita nantinya. Jadi mau sebagus apapun lagunya harus mentingin tajwid kita. Kemudian pertanyaan ketujuh dari @resti_fitriani. Assalamualaikum Kak Muti, saya mau tanya gimana sih cara mudah dalam memahami ilmu maqamat? Nah, kalau Muti dulu tuh diajarinya lewat lagu-lagu. Jadi misalnya lagu Hijaz. Gitu. Jadi ada lagunya. Misalnya lagu Hijaz. Subhanallah, 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 walhamdulillah, walhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi dari lagu itu kita bisa nyocokin, misalnya ada orang baca dengan nada seperti itu. De 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 de. Nah, berarti itu kan mirip ya ke lagu yang udah kita hafal. Oh, berarti itu lagu Hijaz. Nah, nanti diajarinnya sama Buya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di IIKI itu kita diajarin lewat tausyih. Jadi misalnya lagu Hijaz ada tausyihnya. Ya wardatan wastarriyadi mudillatan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal nyocokin aja, lebih gampang gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, pertanyaan yang terakhir dari @gaming_AAAAA00. Banyak banget A-nya. Assalamualaikum Kak, apakah orang yang tidak bagus suaranya bisa belajar tilawah juga seperti Kakak? Ya pastinya bisa banget ya, bisa banget. Yang penting itu jangan pernah lelah untuk terus berlatih. Nah, dan jangan lupa untuk apresiasi diri kita. Nah, misalnya kita ngaji nih, terus kita ngerasa sendiri suara kita nggak enak. Jangan bilang, ih nggak enak males gitu. Jadi kita harus apresiasi, walaupun menurut kita suaranya jelek,
harus apresiasi. Kayak alhamdulillah hari ini udah bisa ini ya, mudah-mudahan besok bisa lebih lagi gitu. Karena apa yang kita omongin kan jadi doa juga buat diri kita sendiri, seperti itu. Oke guys.